alhamdulillah di pertemuan yang telah lewat, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau setelah memuji kepada Allah Ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah, sahabat dan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memulai kitab beliau dengan pembukaan yang begitu indah, yang begitu mulia. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa fi riwayah salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi setelah menjelaskan kepada kita siapa itu para sahabat dan bagaimana kemuliaan sahabat, kemudian beliau melanjutkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, tentang kewajiban kita menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Sidin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sidin bersabda, napa ujar Rasulullah? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib. Cuma di sini ada dua, ada fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain yaitu adalah ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Ini tiga ilmu yang wajib setiap orang yang mukallaf itu menuntut ilmu tersebut. Setiap orang yang mukallaf. Kenapa? Karena dengan ilmu kita dapat beramal. Kalau kita kada bisi ilmunya, kiapa kita hendak beramal? Disebutkan dalam kitab Zubat, Safwatuz Zubat, di situ ujar Sidin, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal, apapun amal ibadahnya, bighairi ilmin, tapi nya beramalnya kada bisi ilmu, asal gawi aja, bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun, maka amal-amalnya itu mardudatun, kada diterima oleh Allah Ta'ala, la tuqbalu, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal orang sembahyang cuma kada wudu, asal 4 ruku, i'tidal, sujud, Allahu Akbar, sekalinya Sidin kada wudu. Kenapa? Ujar Sidin, kada tahu aku Sidin wudu itu daripada salah satu syarat sembahyang dalam keadaan suci. Karena kada bisi ilmu, lalu kada sah sembahyangnya. Orang hendak bayar zakat, kada tahu kemana mengeluarkan asnafus samaniyah, seharusnya dikeluarkan Sidin kepada selain asnafus samaniyah, maka zakatnya kada sah. Atau orang puasa, orang sudah adzan, Allahu Akbar, belum lagi Sidin belum tuntung adzan, lalu misap rokok, kada sah puasanya. Atau haji dan yang lain sebagainya. Amal ibadah apapun itu, kalau kada ada ilmunya, maka mardudatun la tuqbalu, kada diterima oleh Allah Ta'ala dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menuntut ilmu itu fardu. Di sini kan ujar Rasulullah, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu fardu ala kulli muslim, setiap orang muslim. Wa muslimah, di dalam kalimat muslim ini terkandung juga muslimah, lelakian termasuk, bibinian termasuk. Seberataan wajib menuntut ilmu. Jadi ilmu yang wajib fardu ain yaitu adalah tauhid, fiqih dan tasawuf. Adapun ilmu yang fardu kifayah, misal kayak ilmu nahwu, sharaf, tafsir, hadis dan yang lain sebagainya, itu fardu kifayah. Kalau di kampung kita ada yang belajar, sudah belajar ke pondok pesantren, oh ini belajar nahwu, ini belajar sharaf, ini belajar balaghah, ini belajar usul-usulan, usul fikih, usul tafsir dan yang lain sebagainya. Oh itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada di kampung situ sudah ada yang belajar,
tak angkat kewajiban daripada orang kampung tadi, kada berdosa sekampungan. Tapi misal di kampung situ kedada nang menuntut ilmu tadi, sekampungan kedada yang sekolah pesantren, kedada yang belajar nahwu, sorab dan yang lain sebagainya, maka sekampungan itu berdosa. Maka karena itu sebagian ulama itu, orang-orang terdahulu mereka apabila ada penuntut ilmu di pondok pesantren, maka mereka menolong bahkan mendukung. Kadang penyakit kita sekarang memikirkan ijazah. Belajar sekolah pesantren, kalau dapat ijazah jadi napa gena? Lulusnya, misal lulus sekolah jadi apa? Anak ikam gena jarang masuk pesantren. Nya kalau dapat ijazah begawi apa nya kena? Sebagian ada yang gitu. Ya kalau lah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu pesantren itu seharusnya kita dukung. Bahkan kalau seandainya inya kada mampu, kita bantu. Dibantu sebulan 100.000 setiap bulan aku memberikan, atau 50.000 setiap bulan memberi. Kenapa? Karena berkat ikam ini kami kada berdosa sekampungan. Coba kan inya ampih sekolah, haropian menanggung dosa aja sekampungan berdosa. Jadi bilanya ada penuntut ilmu, khususnya kayak pondok-pondok pesantren, kada menafikan ilmu yang lain, kayak ilmu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, itu kada menafikan ilmu yang itu. Cuma yang ini kan kita memenderkan masalah agama yang fardu kifayah. Nah kayak mereka ini fardu kifayah. Atau ilmu kedokteran, ilmu kedokteran termasuk fardu kifayah. Amunnya di kampung situ misal kedada di kota di Palangkaraya ini kedada yang belajar ilmu kedokteran, pas ada nanggaring, apa? Mati aja sudah orang mau yuhi menggaduh orang garing sini. Jadi ilmu kedokteran itu termasuk fardu kifayah juga. Kalau ada yang belajar, alhamdulillah kita terangkat daripada kewajiban tadi, kada mendapat dosa. Nah jadi ilmu tadi ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Kemudian ilmu itu ada yang terpuji, ada yang kada terpuji. Ilmu yang terpuji jelas sudah ilmu agama, terpuji. Orang belajar tafsir, memperdalam Al-Quran, memperdalam ilmu hadis, memperdalam bagaimana cara membaca kitab, bagaimana mengartikan kitab, bagaimana memahami kitab-kitab orang terdahulu. Itu mulia. Yang kada mulia apa ilmu apa? Ilmu sihir, ilmu menyantet orang, itu kada mulia. Jadi ilmu itu ada yang mulia, ada yang kada. Itu hendak lebih jelasnya ada di dalam kitab Ihya pembahasannya. Ada yang mulia, ada yang kada. Contoh yang mulia ini, yang kada mulia ini. Panjang pembahasannya. Nah jadi menuntut ilmu itu ujar Rasulullah hukumnya fardu, wajib kita menuntut ilmu. Jadi kalaunya ada orang di bawah, ayo kita belajaran, kolernya ngitung-ngitung yang dibahas sejarah insiden. Ketika wudu dibahas, wudu sembahyang, itu aja dibahas jar. Zakat, misal, mbah ditakoni orang pian tahulah apa yang membatalkan wudu apa? Kada tahu juga aja sini. Yang mewajibkan furudul wudu apa? Kada tahu aja sini. Yang penting unda membasuh muha, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh batis, nyapu telinga, membasuh batis sejarah sidin. Yang penting kayak itu dilajari unda bahari. Cuma mbah dibawahi pengajian belajaran apa? Fikih. Ya fikih ngitung-ngitung aja pembahasannya. Tauhid. Tauhid itu paling sifat 20 aja yang dibahas ya. Tasawuf itu paling baiki hati, ketika hati dibahas. Banyak alasan, intinya apa? Koler juga belajar. Intinya koler juga. Jadi ujar Rasulullah tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap orang yang muslim. Pokoknya bilanya merasa dirinya muslim, berarti ada kewajiban bagi dirinya untuk menuntut ilmu. Dan apabila kita sudah diisi ilmu, nah maka sepantasnya kita berniat barang mengamalkan ilmu tadi. Kada kawa mengamalkan seberataan sebagian barang. Dalam Zubat itu juga disebutkan
Fa'mal bil usyri kaz-zakati takhruj bin nuril ilmi min dhulmati. Maka amalkanlah, ujar Sidin, misal sudah dapat ilmu, fa'mal bil usyri, amalkan seperti 1/10 kaz-zakati, seperti mengamalkan tentang zakat. Takhruj bin nuril ilmi min dhulmati, maka engkau akan terkeluar daripada kegelapan kebodohan dengan cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu, kita berkat mengamalkan ilmu tadi, maka kita akan terkeluar dari kegelapan kebodohan kita. Jadi bilanya sudah dapat ilmu, amalkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Sidin, dan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sidin bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menuntut ilmu, siapa orang yang menjalani sebuah jalan, menjalani jalan bukan pian mulai rumah berjalan ke masjid, tujuan apa? Menuntut ilmu, belajaran habis maghrib. Itu kan berjalan, menjalani suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana jalan tadi menuju untuk menuntut ilmu. Kenapa ujar Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka niscaya Allah Ta'ala mudahkan bagi orang tadi jalannya ke surga kena. Mudah-mudahan kita seberataan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan masuk ke dalam surga. Jadi ini sabda Rasulullah, wajib kita percaya. Itu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau menuntut ilmu ini kada ruginya. Belajar rendah hadir lawan pengajian itu kada paham juga, ada mengantuk. Paham kada paham, tetap pian dapat keberkahan ilmu tadi. Bahkan dikatakan seandainya orang yang belajar, cuma nya masih menggawi maksiat, misal sembahyang kadang mengqadha atau masih ketujuh maksiat lah, maka dengan berkat ilmu yang inya pelajari itu, insya Allah inya kena akan menjadi orang yang baik. Berkat ilmu, berkatnya hadir di majelis taklim tadi. Tapi kalau nya sudah kada berilmu, koler pulang belajar, di mana hendak dapat keberkahannya? Jadi keberkahan ilmu yang kita tuntut itu yang kita cari. Faham kada faham, hafal kada hafal, atau biar sambil guring bahasanya, sambil ngantuk-ngantuk Sidin, kada kau menahani mata lagi Sidin sambil terguring-guring nih, duduk di pengajian, itu lebih baik daripada kada hadir sama sekali. Siapa tahu berkat mengantuk tadi atau guring, sekalinya mimpi Rasulullah, kan kita kada menyangka, mungkin aja lah, mungkin. Jadi menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang bagus pokoknya. Dengan ilmu insya Allah orang tadi akan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah, kalaunya dalam menuntut ilmu itu harus ada sebagian adab-adab juga. Jadi kita dalam menuntut ilmu dapat kada dapat pahala, sudah paham kada paham dapat pahala. Cuma kalaunya kita memakai adab waktu menuntut ilmu ini, maka kita dapat pahala plus keberkahan ilmu. Apa di antara adabnya? Di antara adab kita menuntut ilmu yaitu adalah dalam keadaan suci. Hadir majelis pengajian atau maulidan atau zikir dan yang lain sebagainya. Maka kalaunya kita hendak hadir ke tempat-tempat tersebut, hendaklah dalam keadaan suci, berwudu. Itu adab. Misal bekantut batal Sidin, tegatuk lawan binian batal wudu langsung lagi keluar. Kenapa? Karena kita menjaga adab daripada menuntut ilmu tadi. Yang pertama. Yang kedua, di antara adabnya yang lain menuntut ilmu yaitu sebagaimana dilakukan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu ardhah, Sidin itu apabila hendak pengajian, hendak mengajar, maka Sidin setiap hendak mengajar mandi dulu Sidin. Mandi bersih-bersih, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak harum yang nyaman baunya. Kenapa? Karena
memuliakan ilmu yang akan disampaikan tadi. Coba kan misal tulak pengajian pakai selawar pina rabit-rabit, baju pina rabit-rabit, duduk bagus kada? Kada bagus. Lebih bagus kita hadir pakai baju muslim, misal baju koko atau baju apalah, pakai tapih, pakai selawar. Kan lebih bagus, lebih terhormat. Karena itu orang yang menuntut ilmu itu lihat aja. Orang menuntut ilmu itu pakaiannya pasti lebih bagus daripada orang yang hadir konser. Orang hadir orkesan. Orang hadir orkesan terserahnya kiapa pakaiannya, kiapa bau awaknya terserahnya. Coba orang menuntut ilmu, pakai tapi, pakai baju muslim, kadang pakai selawar panjang, pakai baju muslim, pakai kupiah, pakai minyak harum. Itu sebuah kemuliaan sudah diberikan oleh Allah. Bukti bahwasanya menuntut ilmu itu mulia. Coba kan kada menuntut ilmu, misal ke konser atau ke orkesan, kira-kira awaknya bau apa? Bau harum kah? Bau hapak kah? Tepaluh orangnya, habis goyang-goyang tepaluh, kena disiram orang lah. Embahnya bekajal ada yang mabuk-mabukan karena bau arak dan yang lain sebagainya. Kita kaum membedakan sudah antara majelis kebaikan dan majelis yang kada baik. Dari situ Allah Ta'ala sudah memuliakan. Apalagi menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang mulia. Karena itu kita perlu adab-adab tadi. Di antaranya tadi dalam keadaan wudu, pakai pakaian yang bagus. Dan di antara lagi pernah dulu ada seseorang daripada murid Imam Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Kalau kada salah Imam Malik. Di antara murid sidin waktu hadir di majelis, tangannya sambil mengetek tasbih, sambil bacaan, sambil berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah atau alhamdulillah, sambil berzikir hadir majelis. Apa ujar Imam Malik? Lapas tasbih ikam. Lapas tasbih. Kenapa? Karena kada mungkin hati yang sibuk akan mendapatkan ilmu. Orang tadi sambil mengetek tasbih, subhanallah, subhanallah, bagus tuh lah mengetek tasbih, subhanallah, subhanallah. Cuma hatinya nih sibuk, hatinya subhanallah, subhanallah. Yang disampaikan Imam Malik lebih mulia daripada bacaan tadi. Menuntut ilmu lebih mulia daripada kitabah amalan. Maka ujar sidin, bila ikam hendak hadir majelis taklim, adab ikam tinggalkan tasbih tadi. Tinggalkan bacaan itu dulu, tinggalkan. Tugas ikam mendengarkan seakan-akan mendengar pertama kali. Walaupun sudah bahasanya 1000 kali mendengar, walaupun hafal kisahnya, walaupun apalagi saking rancaknya tuh mendengar, hafal. Itu adab kita menuntut ilmu seakan-akan kita pertama kali mendengar. Ini yang ngalih benar. Kadang bisanya tahu sudah kisahnya tuh gini. Ya Allah lah, itu nafsu kita. Cuma adabnya yang bagus. Ini kisah ini seakan-akan pertama kali mendengar. Bilanya orang pertama kali mendengar kayak Pak, menjaga bujur. Kadang sambil kisah khusyuk kada. Ini bahaya bila kisah khusyuk itu bisa teguring. Jadi fokus. Seakan-akan pertama kali mendengar. Paham gak ada paham kayak yang disampaikan tuh. Pokoknya kayak pertama kali pang. Itu adab menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ada adab-adabnya juga. Di antaranya lagi adab kita menuntut ilmu apa tadi, dalam keadaan suci, dalam keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu pulang. Waktunya mepet sudah. Keutamaan ilmu. Kan kayak tadi bebacaan bagus kalau lah bebacaan bertasbih atau bacaan apakah salawat dan yang lain sebagainya. Itu bagus. Tapi kalau menuntut ilmu disebutkan dalam sebuah riwayat, hadirnya engkau di dalam majlis taklim walaupun sesaat. Bahasa sesaat itu ya hadir sekali bahasanya. Itu lebih afdal daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Sanggup bukan pian sembahyang sunnah 1000 rakaat?
Kada sanggup kita. Amunnya kawajo tuh misal lah sembahyang 1000 rakaat mulai habis maghrib tadi, nah kira-kira tuntungnya jam berapa? Tengah malam tuntungnya. Kita duduk ini nah duduk nuntut ilmu. Faham kah? Kada paham kah? Duduk aja pokoknya. Itu lebih afdol daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Plus ditambah lagi lebih afdol daripada meelangi orang garing 1000 orang. Kira-kira kalau kita meelangi orang garing 1000 orang, berapa waktunya terbuang? Berapa duit kita yang terbuang juga? Meelangi lawan yang patuh kada nyaman belang gitu aja. Mudahan pian laka sembuh. Pasti biasanya ada nano gesen nano sedikit-sedikit, gesen makan, gesen minum atau apa. Itu kan meelangi orang garing 1000 orang. Berapa waktu yang terbuang? Seandainya Doris itu ya, rumah sakit Doris pian datangi keliling seberataan rumah sakit Doris itu sampai 1000 lah. Kita hadir di majelis taklim lebih afdal dari 1000 rakaat, ditambah lebih afdal daripada 1000 meelangi orang yang garing. Tambah lagi lebih afdal daripada takziah ke rumah orang yang meninggal. Berapa? 1000 orang meninggal. Wadah kita ini paling meninggal seikung berdua. Mau sampai 1000 kau mengelilingi, berapa waktu yang terbuang? Tambah lagi lebih afdal daripada mengantarkan orang meninggal tadi ke kuburannya. 1000 orang yang meninggal. Oh, itu keutamaan orang menuntut ilmu. Kita antar aja lah. Biasa nih lah, misal habis asar dikuburkan. Jadi sembahyang asar, sembahyang jenazah, sembahyang asar, tuntung asar, berangkat ke kuburan, mengubur, baca talqin dan yang lain sebagainya, bulik sampai rumah parak maghrib sudah. Itu hanya resikung di 1000. Itu pahalanya malah lebih afdal yang hadir menuntut ilmu. Oh, itu keutamaan ilmu. Jadi jangan kita sangka hadir kita duduk kini karena dapat pahala. Malah pahalanya lebih ganal tadi daripada kita beramal. Kayak beramal apa? Sembahyang sunnah 1000 rakaat, meelangi orang garing, takziah kepada orang garing, orang meninggal, mengantar orang meninggal ke kuburannya. Itu kelipatannya 1000 di dalam riwayat. Jadi keutamaan-keutamaan ilmu ini banyak. Bahkan kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Nabi Allah Adam, ujar Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat, aku hendak menciptakan khalifahku di muka bumi. Kenapa ujar malaikat? Ya Allah, jangan. Al-Quran jadi harus pakai bukakan teman. Ujar Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 29 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ujar Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka, ketika Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menciptakan khalifahku di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, ujar malaikat, ataj'alu fiha, apakah pian akan menciptakan orang yang akan memberikan kerusakan di muka bumi itu dan orang yang akan tumpah darah di muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami bertasbih dan memuji kepada Engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan Engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ujar Allah Ta'ala, aku maha tahu daripada apa yang buhan kamu kada tahu. Sampai kan akhirnya Allah Ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam,
wa 'allama Adamal asma'a. Ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan ilmu, mengajarkan kepada Nabi Allah Adam asma'a, akan nama-nama yang ada di muka bumi. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Ta'ala menghadapkan Nabi Allah Adam lawan malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ujar Allah Ta'ala, ayo nah, bilanya buhan ikam ini bujur, ujar buhan ikam semalam, kabari aku, ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa. Malaikat kada diberi ilmu, kada diajarkan oleh Allah Ta'ala akan nama-nama tadi. Kemudian qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ujar malaikat, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami ini kada bisa ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali yang pian lajari lawan kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Qala ya Adamu ambi'uhum bi asma'ihim. Ujar Allah Ta'ala, wahai Adam, kabarkan kepada para malaikat nama-nama benda-benda yang ada di muka bumi ini. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Manakala Nabi Allah Adam alaihissalam mengkhabarkan kepada para malaikat, oh ini namanya ini namanya ini namanya ini. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ujar Allah Ta'ala, alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan kepada kalian, inni a'lamu, bahwasanya aku mengetahui ghaibas samawat, akan yang gaib daripada langit, wal ardi, dan bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Karena apa? Karena kemuliaan ilmu itu Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Ini kemuliaan ilmu. Karena Nabi Allah Adam berisi ilmu, diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, maka ujar Allah Ta'ala, usjudu li Adam, sujud buhanikam pada Nabi Allah Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam memiliki ilmu. Di dalam riwayat lain, kenapa Allah Ta'ala menyuruh hormat kepada Nabi Allah Adam? Karena di dalam tulang sulbinya Nabi Allah Adam ada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kan kita di sini membahas ilmu. Jadi kemuliaan ilmu, karena kemuliaan ilmu tadi Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk menghormati Nabi Allah Adam. Jadi jangan kita samakan orang yang berilmu lawan yang kada berilmu. Jar Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang kada berilmu? Jelas berbeda. Nah, jadi keutamaan ilmu itu sangat banyak. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf, ulun ampun maaf. Kalau kepanjangan ampun maaf juga. Sedikit kita membaca zikir di bulan Rajab sebanyak 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub علي رب اغفر لي وارحمني وتب 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 علي رب اغفر لي
وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang salihin, kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadiniyah wa ala kulli man nabiy salafana salihun wa ala ma nabiy sayyidina habib umar wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.